Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ucapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di masa pandemik ini. Henti-hentinya kita bersyukur karena nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti dan terus mengalir kepada kita. Maka wujud kesyukuran kita kepadanya adalah beribadah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan memudahkan kita langkah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatul hasanah, contoh teladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua insyaallah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan terhitung nikmatnya. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang diberikan Allah kepada kita. Rasulullah SAW memberikan pemahaman tentang nikmat tersebut, yakni nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhata wal faragha. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dan tidak mempergunakan nikmat tersebut. Nikmat apa itu? As-sihhatu wa faragha, yakni kesehatan dan nikmat waktu yang luang. Nah, ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang terperdaya dengan kesehatan yang diberikan kepadanya sehingga ia tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan. Betapa banyak orang yang terbaring di rumah sakit ingin mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya. Ternyata kesehatan begitu berharga baginya. Namun apa yang terjadi ketika kita mendapatkan kesehatan? Allah berikan kesehatan mata, telinga, hidung, alat perasa dan seterusnya. Jarang sekali kita mengungkapkan rasa syukur itu. Maka kata baginda Rasul, dua nikmat ini sering kali kita tertipu dan jarang kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, yakni kesehatan dan nikmat waktu yang luang. Waktu yang luang diberikan Allah, maka tidak mungkin akan kembali. Waktu sangat berharga, maka kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Hidup itu sementara. Hidup itu singkat. Kita hanya diberikan waktu, yakni siang atau malam. Kalau mau tidak menjemput kita di waktu siang, maka tunggu di waktu malam. Kalau malam tidak terjadi, maka tunggu di waktu siang. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan gambaran kehati-hatian kepada kita bahwa Rasulullah SAW memperingati kepada kita, yakni bagaimana memanfaatkan waktu, kemudian memanfaatkan kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan itu Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, "Igtani hamsan qabla hamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqmika, wa ginaka qabla fakrika, wa faraga qabla suglika, wa hayata qabla mautika." Rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai 5 perkara ini datang kepada kita sebagai peringatan dalam diri kita. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa mudahmu sebelum masa tuamu, syababaka qabla haramika, waktu usia muda sebelum waktu usia tua.
Banyak orang yang terlena di waktu usia muda. Dia menganggap hidupnya panjang. Dia menganggap bahwa umurnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala masih panjang. Padahal tidak menjamin orang yang sehat hidupnya umurnya panjang. Dan tidak pula menjamin orang yang sakit umurnya pendek. Itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai insan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni syababaka qabla harim, di usia muda kita manfaatkan sebelum datang di usia tua. Kalau sudah tua, apa yang kita bisa lakukan? Terbatas sama sekali. Kesibukan kita sangat terbatas. Amalan-amalan yang kita melakukan sulit terjangkau ketika kita di usia muda. Kalau di usia tua, ya kita tinggal di rumah, tinggalin dan sebagainya. Maka rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul memperingatkan kepada kita, perhatikan di usia muda kalian. Yang kedua, kata baginda Rasul, wasihataka qabla sakamika. Nasihatmu sebelum datang sakitmu. Ketika kita masih sehat, manfaatkan itu. Melaksanakan ibadah, membantu orang lain dalam kehidupan sosial, banyak beribadah, banyak bersikir, dan seterusnya. Ketika kita sehat, apapun yang kita mau lakukan bisa. Tapi ketika kita sakit, maka terbatas yang kita lakukan. Ya, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan oleh baginda Rasul, wa ginaka qabla faqrika. Kayamu sebelum datang waktu bangkrutmu, waktu miskin. Ketika ada kita punya sesuatu, punya uang, punya harta ini, harta itu, sebelum datang kebangkrutan, sebelum hilang harta itu, kita sedekahkan, kita manfaatkan, kita pergunakan dengan hal-hal yang baik. Maka itu kelak di kemudian hari menjadi penolong-penolong kita di hari kelak. Kemudian Rasulullah SAW, wa faragaka qabla suglika. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Nah, ini rekan-rekan saga, ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita menunda sesuatu karena apa? Sibuk. Waktu sibuk. Kita mau sholat, mau ini, mau itu, karena kesibukan, maka kita tidak melaksanakannya. Mumpung ada waktu yang diberikan Allah panjang, kesempatan yang banyak, maka berbuat baiklah. Jangan sampai di kemudian hari kita menyesal, kita akan diminta pertanggungjawaban Allah di hadapan Allah terhadap kekayaan yang kita miliki. Apakah orang kaya itu, apakah orang menjadi kaya itu penting? Penting sekali. Seringkali orang mengatakan bahwa kekayaan tidak akan membawa kita ke alam kubur, menemani kita ke alam kubur. Tentu tidak. Tapi kekayaan bisa menolong kita ketika di liang lahat dan kemudian di hari kemudian. Bagaimana caranya? Kita menggunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita membantu orang lain sehingga amal ibadah yang kita lakukan dengan harta kekayaan itulah kelak menjadi harta yang bermanfaat. Jadi menjadi kaya itu sangat penting. Betapa banyak ibadah-ibadah, tempat-tempat masjid, tempat-tempat ibadah dibangun oleh karena bantuan dari orang kaya. Jadi kaya itu sangat penting. Jadi salah ketika ada yang mengatakan bahwa kekayaan itu tidak penting. Kekayaan itu sangat penting. Wah, katanya Ustadz, orang kaya nanti hisabnya lama, semua hartanya akan dihitung, diminta pertanggungjawab. Benar. Kalau orang miskin tidak punya harta langsung masuk surga, belum tentu. Betapa banyak sahabat-sahabat Rasul yang begitu memiliki harta yang banyak. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan? Semua hartanya dia sedekahkan, dia wakafkan di hadapan Rasulullah SAW. Untuk apa?
memperjuangkan agama Islam, menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, itu kaya. Tapi kalau orang miskin tidak punya harta, sulit untuk melakukan amal ibadah. Bagaimana cara membangun masjid tidak punya harta? Bagaimana menolong orang kalau tidak punya harta? Jadi harta itu penting, bukan tidak penting, sangat penting. Yang salah adalah ketika harta itu tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Kemudian Rasulullah SAW menyambung hadis ini, wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang kematian. Nah, ini peringatan yang sangat luar biasa. Di Jumat-Jumat lalu kita sudah membahas tentang kematian, tetapi kita mengulang bagaimana dengan melalui hadis ini Rasul menyinggung hal demikian. Wahayata qabla mautika, hidupmu sebelum datang kematian. Ketika datang kematian, apa yang kita bisa lakukan? Tidak bisa. Ahli waris kita lah, kerabat-kerabat kita lah yang akan melakukan proses jenazah. Kita tinggal terdiam. Ketika selesai, kita diantar sampai ke liang lahat. Apakah mereka, istri kita atau suami kita, mau menemani kita di kuburan? Tidak. Kekayaan kita? Tidak. Semuanya tidak. Yang menemani kita hanya satu, yaitu amal kebajikan. Mumpung hari ini kita masih hidup, mumpung hari ini Allah masih memberikan kita nafas, mumpung hari ini kita masih diberikan kesehatan, maka pergunakanlah ketika Allah memberikan semua itu. Jadi wahayata qabla mautika, hidupmu sebelum datang kematian. Banyak orang yang menyesal di hari kemudian ketika Rasul memberikan gambaran pada waktu dia Isra Mi'raj. Rasul melihat ada orang yang memasukkan semua jari jemarinya di mulutnya. Ada orang yang mencakar-cakar wajahnya. Ketika dibulatkan, dicakar lagi. Ada orang yang lidahnya menjulur ke lantai. Ketika dia panjang, ya potong lagi, panjang potong lagi, dan seterusnya. Kemudian Rasul bertanya, apa gerangan wahai Jibril? Begitu sengsaranya dia, lidahnya yang menjulur, kemudian ia potong. Setelah dia potong, tumbuh panjang, potong lagi. Wajahnya yang begitu mulus, ia cakar-cakar, dan sebagainya dan sebagainya. Penderitaan yang sangat. Ketika ditanya orang yang melakukan hal demikian, apa yang dilakukan? Saya menyesal dulu ketika Allah memberikan umur yang panjang, kenapa saya tidak manfaatkan untuk beribadah? Ya rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas di Jumat-Jumat kemarin tentang ibadah. Ibadah bukan hanya tinggal di masjid. Ibadah di mana saja. Kita lagi bekerja di saga, lagi melayani konsumen dan sebagainya. Semua itu bernilai ibadah insya Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkecil hati. Ibadah bukan hanya di masjid, tapi di tempat-tempat mana saja. Ketika kita mengingat Allah, ketika kita bekerja dengan jujur, maka itu adalah ibadah. Tapi ketika kita berbohong, kita bermalas-malasan, kemudian kita menipu orang dan seterusnya, maka itu bukan ibadah, merupakan dia adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah momentum yang sangat penting dalam hidup kita, bahwa Rasulullah memperingatkan bahwa jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, mudah sebelum datang tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum datang miskinmu, waktu luang sebelum datang sibukmu. Kemudian Rasul menutup dengan hidupmu sebelum datang kematian. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat yang diberikan oleh baginda Rasul kepada kita, mari kita jaga. Kita bukan hanya mendengarkan apa yang kita baca tadi, apa yang saya sampaikan, tapi bukan hanya sebatas
mendengar tetapi kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka itulah bagian dari ilmu yang bermanfaat. Apalah arti sebuah ilmu hanya didengar, kemudian dihafal, namun tidak diaplikasikan, tidak dijabarkan dalam kehidupan kita, maka sungguh merugi. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita tahu, kita memohon supaya kita bisa melaksanakan dan kita bisa menghindari apa yang tercela dalam tuntunan Allah dan Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, minallahil musta'an wa la tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.